Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Patricia Laseri, saya dari kelas 11 MIA 4. Pada video kali ini saya akan membahas materi limit fungsi aljabar. Berikut video pembahasannya. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas materi hubungan turunan dan limit. Sebelumnya di sini saya sudah memiliki fungsi fx dan grafiknya. Ini merupakan x, ini x plus h, dan di sumbu vertikalnya ada fx plus h dan fx. Jarak dari sini ke sini itu h. Turunan dapat ditulis dengan notasi fx atau f aksen x sama dengan delta fx per delta x, yakni perbandingan antara perubahan nilai fx dan nilai x. Fx plus h dan fx ini merupakan delta fx. Jadi delta fx merupakan selisih dari fx plus h dan fx. Dan perubahan nilai x itu sama dengan h. Jadi di sini f aksen x sama dengan fx plus h dikurang fx lalu dibagi dengan x plus h dikurang x sama dengan fx plus h dikurang fx per h, karena x dan ini habis dikurang. Dan perlu kita ketahui di sini ada x, di sini ada x plus h. Nah, yang dimaksudkan dengan turunan yaitu x plus h ini digeser sedemikian rupa hingga mepet suatu nilai sampai nilai tersebut mendekati sebuah nilai yaitu 0. Jadi x plus h ini itu digeser sampai mendekati suatu nilai tertentu yaitu 0. Maka jika berbicara tentang pendekatan suatu nilai, maka kita berbicara tentang limit di mana nilai h-nya itu mendekati 0. Maka f aksen x atau turunan fungsi fx dapat ditulis limit fx plus h dikurang fx per h itu dengan h-nya mendekati 0. Dan konsep inilah yang disebut sebagai turunan fungsi aljabar. Jadi, konsep turunan dapat diselesaikan dengan menggunakan limit. Limit dan turunan itu saling berikatan. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi terkait turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar ini memiliki aturan tertentu. Yang pertama untuk penjumlahan dan pengurangan. Jika diketahui fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstan, turunan pertama fx terhadap x yaitu f aksen x ditentukan sebagai berikut. F aksen x sama dengan nax pangkat n kurang 1. Jadi jika teman-teman menemukan soal yang bentuknya seperti ini, teman-teman tinggal kalikan koefisiennya, kalikan pangkatnya dengan koefisien, dan pangkatnya teman-teman tinggal kurangkan dengan 1. Contoh soalnya yaitu yang pertama, tentukanlah turunan fungsi berikut. Fx sama dengan 2x pangkat min 5 kurang 6x. Maka turunannya yaitu f aksen x sama dengan min 5 dikali 2 yaitu min 10. Min 5 dikurang 1 itu min 6. Dan 6x ini jika kita turunkan nilainya itu sama dengan 6 karena x ini pangkatnya 1. 1 kali 6, 6, x pangkat 1 kurang 1, x pangkat 0, nilainya 0. Jadi kita tidak perlu tulis. Contoh soal yang kedua yaitu fx sama dengan 5x pangkat 3 kurang 8x kuadrat tambah x kurang 2021. Jika kita turunkan
nilainya menjadi 3 kali 5, 15x. 3 ini kita kurangkan dengan 1, nilainya 2. Dikurang 2 kali 8 itu 16. X pangkat 2 dikurang 1 itu 1. Dan ditambah dengan X. X ini kita turunkan, nilainya itu sama dengan 1. Dan dari 21, karena dari 21 ini konstanta jika kita kurangkan itu nilainya sama dengan 0. Contoh soal yang ketiga yaitu fx sama dengan 4 akar x tambah 2 per akar x. Yang pertama kita ubah terlebih dahulu ke bentuk pangkat, nilainya menjadi 4x pangkat setengah ditambah 2x pangkat min setengah. Kenapa min? Karena ini kita pindahkan ke atas, nilainya menjadi negatif. Setengah dikali 4, 2x. Setengah dikurang 1, min setengah. Ditambah min setengah dikali 2 itu min 1. Min 1x dipangkatkan dengan min setengah dikurang 1 itu min 3/2. Selanjutnya kita ubah bentuk pangkatnya menjadi pangkat positif, jadi f aksen x sama dengan 2 per x pangkat setengah kurang 1 per x pangkat 3/2. Maka f aksen x itu nilainya sama dengan 2 per akar x kurang 1 per akar x pangkat 3. Ingat kembali jika x pangkat m per n itu kita ubah ke bentuk akar, nilainya menjadi n akar x pangkat m. Begitu juga ini nilainya x pangkat 3/2, maka kita ubah menjadi akar x pangkat 3. Karena 2 ini, akar ini itu nilainya sama dengan 2. Contoh soal yang keempat yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 7. Jadi kita turunkan nilainya menjadi f aksen x sama dengan 3 kali 2, 6x, 3 kurang 1, 2. Ditambah 2 kali 5, 10x, pangkat 2 kurang 1, 1, jadi pangkatnya kita tidak perlu tulis. Dan 7 ini karena konstanta, jika kita turunkan nilainya itu sama dengan 0. Yang berikut yaitu turunan jika fungsinya perkalian. Aturannya yaitu jika y sama dengan u kali v, maka turunannya dapat dicari dengan rumus y aksen sama dengan u aksen dikali v tambah u dikali v aksen. Contohnya yaitu tentukan turunan fungsi fx 3x kuadrat kurang 2 kali 4x ditambah 2. Jadi kita misalkan terlebih dahulu ini u dan ini v. Jadi kita masukkan rumusnya yaitu y aksen sama dengan u aksen kali v tambah u dikali v aksen. Pertama-tama kita mencari nilai dari u aksen dan v aksen. Yang pertama u aksen. U aksen ini turunan dari fungsi yang ini. Jadi 3x kuadrat kurang 2 itu diturunkan menjadi 2 kali 3, 6. X pangkat 2 kurang 1 itu 1. Jadi sini kita tulis 6x saja, dan 2 ini konstanta diturunkan nilainya sama dengan 0. V aksennya itu sama dengan turunan dari 4x tambah 2, yaitu turunannya 4. Selanjutnya kita langsung substitusi ke rumus. Kita langsung kali masuk, 6x dikali 4x yaitu 24x kuadrat ditambah 6x dikali 2 itu 12x ditambah 4 dikali 3x kuadrat itu 12x kuadrat dikurang
4 kali 2 min 2 itu minus 8. Lalu 24x kuadrat ditambah 12x kuadrat itu 36x kuadrat. Ditambah dengan 12x dikurang 8. Jadi ini merupakan turunan dari fungsi fx yang ini 36x tambah 12x dikurang 8. Contoh soal yang kedua yaitu fx sama dengan x kuadrat kurang 3 dikali x kuadrat kurang 2x ditambah dengan 5. Jadi yang pertama kita mencari, misalkan dulu ini u, ini v. Kita cari u aksen itu nilainya sama dengan 2 kali 1 nilainya 2 x. Karena 2 kurang 1 itu nilainya 1, jadi pangkatnya kita tidak perlu tulis. Dan ini dari v aksen itu nilai sama dengan 2 dikali 1, 2x, 2 kurang 1, 1, pangkat kita tidak perlu tulis, terus dikurang 1 kali 2, 2, x pangkat 1 kurang 1 nilainya 0, jadi kita tidak perlu tulis. Jadi kita langsung saja ke rumusnya, masukkan nilai-nilainya. F aksen X itu sama dengan U aksennya itu 2X dikali X kuadrat kurang 2X tambah 5 ditambah dengan U yaitu X kuadrat kurang 3 dikali dengan V aksennya yaitu 2x kurang 2. Jadi di sini kita langsung kali masuk saja. 2x dikali x kuadrat itu 2x pangkat 3 kurang 2x kali min 2x itu min 4x kuadrat. 2x dikali 5 itu 10x ditambah dengan x kuadrat dikali 2x ini 2x pangkat 3, terus x kuadrat dikali minus 2 itu minus 2x, minus 2x kuadrat, terus min 3 dikali min 2 itu positif 6, dan min 3 dikali 2x itu sama dengan minus 6x. Maka f aksen x itu nilainya sama dengan, kita kumpulkan suku-suku sejenisnya, 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 itu lalu kita kumpulkan suku-suku sejenisnya, 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 itu 4x pangkat 3. Terus min 4x kuadrat dikurang 2x kuadrat nilainya yaitu min 6x kuadrat ditambah 10x kurang 6x itu 4x, lalu ditambah dengan 6 yang ini. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai turunan fungsi jika bentuk soalnya itu pembagian. Jadi misalkan y sama dengan u per v, maka turunannya y aksen sama dengan u aksen dikali v kurang u dikali v aksen per v dikuadratkan. Contohnya, tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4 per 4x tambah 1. Jadi yang pertama kita misalkan ini u dan ini v. Kita mencari u aksennya terlebih dahulu. Jadi u aksen itu turunan dari 2x kuadrat kurang 4. Nilainya sama dengan 4x. Dan v aksen itu 4x tambah 1, kita turunkan nilainya menjadi 4. Kita masukkan ke rumus. F aksen x nilainya sama dengan u aksen yaitu 4x
dikali V-nya 4X tambah 1 dikurang U 2X kuadrat kurang 4 dikalikan dengan V aksennya yaitu 4. Lalu dibagi dengan V dikuadratkan, 4X tambah 1 dikuadratkan. 4X dikali 4X yaitu 16X kuadrat. 4X dikali 1, 4X. Dikurang 2X kuadrat dikali 4 itu 8X kuadrat. Min 4 dikali 4 positif 16 per 4X tambah 1 dikuadratkan sama dengan 16X kuadrat kurang 18X kuadrat itu 8X kuadrat tambah 4X ditambah 16 per 4X tambah 1 dikuadratkan. Jadi turunannya seperti ini. 4X tambah 1 ini bisa teman-teman uraikan ataupun bisa stop sampai di sini sudah. Contoh soal yang kedua yaitu X kuadrat kurang 3X tambah 2 per 2X kurang 5. Yang pertama kita misalkan ini U, ini V. Kita mencari U aksennya terlebih dahulu, yakni turunan dari X kuadrat kurang 3X tambah 2, yaitu 2X kurang 3. Lalu turunan dari 2X kurang 5 itu sama dengan 2. Kita masukkan rumusnya F aksen X sama dengan U aksen dikali V kurang U dikali V aksen per V dikuadratkan. Jadi kita masukkan nilainya. U-nya itu U aksennya yaitu, jadi kita masukkan nilainya. U aksen 2X kurang 3 dikali V-nya 2X kurang 5 dikurang U-nya yaitu X kuadrat kurang 3X kurang X kuadrat kurang 3X tambah 2. V aksennya yaitu 2. 2X dikali 2X 4X kuadrat. 2X kali min 5 itu min 10X. Min 3 dikali 2 itu min 6X. Min 3 dikali min 5 itu positif 15. Dikurang X kuadrat dikali 2X itu 2X dikuadratkan. 2 dikali min 3X itu min 6X. Terus 2 dikali 2 itu 4. Ini dibagi dengan V dikuadratkan, yaitu 2X kurang 5 dikuadratkan. Ini juga per 2X kurang 5 dikuadratkan. Lalu kita kumpulkan suku-suku sejenisnya. 4X kuadrat kurang 2X kuadrat itu 2X kuadrat. Min 10X kurang 6 itu min 16X. Negatif kali negatif positif ditambah 6 ditambah 11 per 2X kurang 5 dikuadratkan. Sama dengan 2X kuadrat kurang ini tadi 6X, jadi sama dengan 2X kuadrat kurang 16X tambah 6X itu min 10X ditambah 11 per 2X kurang 5 dikuadratkan. Jadi ini merupakan turunan dari fungsi yang ini X kuadrat 3 kurang 3X tambah 2 per 2X kurang 5. Turunannya menjadi 2X kuadrat kurang 10X tambah 11 per 2X kurang 5 dikuadratkan. Selanjutnya di sini kita akan membahas terkait fungsi naik dan fungsi turun.
Aturan dari fungsi naik dan fungsi turunnya itu yang pertama, fungsi fx dinyatakan naik jika f aksen x lebih dari 0. Dan yang kedua, fungsi fx dinyatakan turun jika f aksen x kurang dari 0, atau turunan pertamanya itu harus kurang dari 0. Contohnya, tentukanlah fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi berikut. Fx sama dengan 3x kuadrat kurang 12x ditambah dengan 7. Jadi yang pertama, kita mencari turunannya terlebih dahulu. F aksen x itu turunan fungsi fx ini jika kita turunkan nilainya menjadi 2 dikali 3, 6x, 2 kurang 1, 1 jadi pangkatnya kita tidak perlu tulis. Min 12x ini kita turunkan nilainya menjadi 1 kali 12, 12. X ini pangkat 0, maka kita tidak perlu tulis. Dan ini konstanta diturunkan nilainya sama dengan 0. Lalu yang pertama kita mencari fungsi naiknya. Seperti yang kita ketahui, aturan untuk fungsi naik itu f aksen x-nya itu lebih dari 0. Jadi kita masukkan nilainya, f aksen x tadi 6x kurang 12. Itu harus lebih dari 0. Maka 6x itu harus lebih dari positif 12. X lebih dari 12 dibagi 6. X lebih dari 2. Yang berikut kita mencari fungsi turun. Aturan untuk fungsi turun tadi yaitu f aksen x itu kurang dari 0. Jadi kita masukkan nilainya, 6x kurang 12 itu kurang dari 0. 6x kurang dari 12. X kurang dari 12 bagi 6. X kurang dari 2. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa fungsi ini itu akan naik pada interval x lebih dari 2 dan turun pada interval x kurang dari 2. Contoh soal yang kedua, diketahui suatu kurva fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x kurang 15. Tentukanlah interval x agar a. Kurva fx selalu naik, b. Kurva fx selalu turun. Penyelesaiannya, pertama-tama kita mencari turunan dari fx, x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 9x kurang 15. Turunannya yaitu 3x kuadrat dikurang 12x tambah 9. Yang pertama kita mencari A-nya, atau kurva fx selalu naik, maka f aksen x-nya itu harus lebih dari 0. Jadi kita masukkan nilainya 3x pangkat 2 kurang 12x tambah 9 itu harus lebih dari 0. Kita sederhanakan, kita bagi 3 jadinya x kuadrat kurang 12 bagi 3 itu 4. X tambah 3 itu lebih dari 0. Karena di sini bentuknya pertidaksamaan kuadrat, untuk mencari x-nya kita harus mencari dengan pembuat 0. Maka x kuadrat kurang 4x tambah 3 itu sama dengan 0. Jadi tanda pertidaksamaannya kita ubah menjadi sama dengan, kita faktorkan, x kuadrat kurang 4x tambah 3. Kita mencari nilai yang jika dikali nilainya positif 3 dan jika dijumlahkan nilainya negatif 4. Yaitu x kurang 3 dan x kurang 1. Maka x-nya ini sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 1. Intervalnya dapat kita gambar seperti ini. Di sini 1, di sini 3.
3 ini interval terbuka karena tandanya itu lebih dari. Kita mencari tanda positif dan negatifnya dengan uji titik 0. Di sini kan 0. 0 di sini kita uji titik 0. Kita masukkan nilai tadi yaitu x kuadrat kurang 4x tambah 3 lebih dari 0. Kita ganti x-nya dengan 0, jadi 0 kuadrat kurang 4x tambah 3 itu lebih dari 0. Jadi di sini 4 kali 0 di sini teman-teman. Jadi 3 itu lebih dari 0. Karena di sini benar bahwa 3 lebih dari 0, maka di sini positif, di sini negatif, dan di sini positif. Untuk daerah arsirnya itu ke bagian yang negatif, ke bagian yang positif karena tandanya tadi lebih dari. Ini x kurang dari 1, ini x lebih dari 3. Jadi interval x kurang dari 1, jadi interval x agar kurva fx selalu naik adalah x kurang dari 1 dan atau x lebih dari 3. Lalu penyelesaian soal bagian B, kurva fx selalu turun, maka f-aksenya itu harus kurang dari 0. Maka f-aksen sudah kita cari tadi yaitu 3x kuadrat kurang 12x tambah 9 itu harus kurang dari 0. Kita sederhanakan seperti tadi dengan 3 jadinya x kuadrat kurang 4x tambah 3 itu kurang dari 0. Kita cari seperti soal yang bagian A tadi, pembuat 0. Kita faktorkan menjadi x kurang 3 dan x kurang 1. X-nya sama dengan 3 dan x-nya sama dengan 1. Kita buat garis bilangannya. Ini 1, ini 3. Kurvanya terbuka karena tandanya kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Lalu kita menentukan tanda positif negatifnya sama seperti bagian A tadi, ini positif, ini negatif, ini positif. Jika teman-teman ingin mengujinya, silahkan. Jadi daerah arsirnya itu di negatif karena tandanya itu kurang dari. Jadi intervalnya yaitu 1 kurang dari x kurang dari 3. Atau nilainya itu di antara 1 dan 3. Jadi penyelesaian soal bagian B itu seperti ini. Interval x agar kurva fx selalu turun itu 1 kurang dari x kurang dari 3. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.